Bapak Ibu, waktu Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, ustadz-ustadz di Konstantinopel itu, ustadz-ustadz orang itulah, orang-orang kawan sebelah tuh, ustadz-ustadz orang tuh sedang ikhtilaf tentang iblis itu sebesar apa. Mazhab satu mengatakan iblis itu sebesar pokok kayu, yang satu mengatakan iblis itu sebesar rumah. Berkelailah orang itu di Konstantinopel sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel. Besok pagi baru orang itu terjaga. Rupanya kita berkelahi selama ini. Itulah yang terjadi di kita ini sekarang. Asik berkelahi asal udah masuk 12 Rabiul Awal, bid'ah. Akhirnya minyak kita diambil, nikel kita diambil, habis negara kita pun diambil gara-gara sibuk berkelahi tentang ini. Cuman satu yang belum diambil orang itu lagi, batu bara, karena bisa berjalan di atas tanah. Itu batu bara yang di Sumatera Utara ini tak ada diambil orang itu. Yang di Kalimantan habis. Batu bara jangan tersinggung, nama saya Abdul Somad Batu Bara. Itulah mengapa kitab mazhab Syafi'i itu dimasakkan oleh ulama-ulama kita dulu. Konflik ini sudah lama, sejak dari zaman dulu. Berkelailah kaum muda dengan kaum tua, kaum muda dengan kaum tua, sampai pada tingkat memfasikkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Akhirnya berkumpullah orang di Maktab Islam Tapanuli menghadap Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus, udah putus sudah hubungan orang ini, maka buatlah yang mempersatukan. Mempersatukan itu bahasa Arabnya wasala, maka buatlah al-jam'iyatul wasliyah. Tanggal, jangan tepuk tangan dulu, nanti. Tanggal 30 November tahun 1930, asli produk Sumatera Utara. Asli produk Sumatera Utara. Jadi segala konflik yang terjadi di berbagai kota daerah sekarang tentang masalah membid'ahkan, memfasikkan, kalau mau solusinya balik seperti 100 tahun yang lalu, bahwa mesti kembali. Apa anggaran dasar Al-Jamiatul Wasliyah? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, mengikut kitab-kitab para ulama. Begitulah kami dulu diajarkan guru-guru kami di sekolah. Tapi bukan berarti saya tidak menganggap saudara kita yang hadir dari kalangan Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama, Abdul Somad ini sekretaris Bahsul Masail dari tahun 2009 sampai 2014. Di Muhammadiyah, penasehat Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Di Perti, anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Al-Jamiatul Wasliyah sebagai komisi fatwa juga sekarang di Al-Jamiatul Wasliyah. Makanya setiap saya datang ke NU, ke Muhammadiyah, ke Perti, ke Al-Wasliyah, ada jamaah tabligh pun saya datang juga. Akhirnya bertanyalah salah satu ke saya, sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Bingung dia untuk buat laporan. Saya tanya, kau siapa? Saya Intel Pak Ustadz. Intel pun bingung mau menulis aliran apanya kawan ini. Saya dalam akidah Asy'ari, dalam fikih Syafi'i, dalam tasawuf Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena kitab Ihya ini terlalu tebal, maka di Muallimin Al-Wasliyah dulu pakai ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumiddin, yang diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Sedangkan dalam kitab fikih Syafi'i yang dipakai dulu di Muallimin, Tuhfatut Tullab Imam Zakaria Al-Ansori. Sedangkan akidahnya yang dipakai di Muallimin dulu, sanawiyahnya Al-Husunul Hamidiyah. Di aliyahnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barohin, yang mengajar Ustadz Hafiz Yazid. Jadi kalau mau ustadz-ustadz kita ini kuat, balikkan balik ke kitab-kitab itu lagi. Itu satu lagi solusi. Kalau tidak, dia tak mengakar.
Mestinya keyakinan itu mengakar, terhunjam akarnya ke tanah, pucuknya ke atas. Datang pun angin puting beliung, dia sekedar patah saja, tercabut tidak. Yang terjadi sekarang ini, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air kencang, ke situ dia pergi. Apa nama pokoknya? Enceng gondok. Sebelum berangkat kerja, ditontonnya TV di rumah, TV kabel, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, zikir bersama bid'ah, bid'ah. Masuk dia ke kantor, didengarnya radio, bid'ah, bid'ah. Lama-lama atuk-atuknya dulu pun dibid'ahkan ya. Bukan orang jahil yang balik ke Medan ini dulu. Yang pulang ke Medan ini dulu langsung didikan Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam, meninggal tahun 1916. Salah satu muridnya namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum diangkat jadi imam besar Masjid Raya oleh Sultan Delhi. Waktu Syekh Hasan Maksum sedang mengajar, datang muridnya bertanya, "Tuan Guru, nanti kalau Tuan meninggal, siapalah agaknya yang meneruskan kaji ini?" Ditunjuknya ke pintu, itulah orangnya. Orang yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Jadi mesti kita balikkan ke situ. Kenapa kita pegang yang lain? Kenapa tak kita pakai produk Sumatera Utara? Dihidupkan lagi kajian-kajian ini, itu yang akan menguatkan insya Allah. Jadi tabligh akbar pula jadinya. Itu sekilas tentang bid'ah. Tadi saya janji 3 masalah saya jelaskan. Masalah yang kedua, tawassul. Siapa yang bertawassul, kata dia musyrik karena meminta ke Nabi. Minta aja langsung sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu usah bertawassul, tawassul. Halaman 214. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kanat Yahudu Khaybar. Di Madinah itu ada 4 Yahudi. Pertama namanya Yahudi, halaman 214. Di Madinah itu ada Yahudi Khaybar, ada Yahudi Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Kanat Yahudu Khaybar, orang Yahudi Khaybar, tuqatilu Ghatfana. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan. Ghatafan orang Arab, Khaybar orang Yahudi. Falammal taqau, ketika berperang, hazimat Yahud, Yahudi kalah. Fa'adat Yahudu bihadzal du'a. Lalu orang Yahudi ini pun berdoa. Apa kata orang Yahudi ini berdoa? Inna nas'aluka, kami meminta kepada engkau ya Allah, bihaqqin nabiyil ummi, barokah nabi yang tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami meminta kepada engkau ya Allah, barokat nabi yang tak bisa membaca, tak bisa menulis. Orang Yahudi berdoa minta kepada Allah, bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak paham tawassul nih Pak Ustaz. Tolong Ustaz jelaskan. Tawassul itu singkatnya begini. Datang saya ke kepala dinas PU. Pak Kepala Dinas, tolonglah aspal jalan ke kampung kami. Kata kepala dinas, tak bisa, ini, itu, ini, begono. Terus saya bilang, aku bertawassul kepadamu bi barokati Gubernur Sumatera Utara. Kata dia, insya Allah selesai. Nah itulah tawassul tuh. Itulah arti tawassul tuh. Menyebut nama orang supaya tujuan tercapai. Yang disebut kepada Allah tuh nama orang yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan meminta kepada Nabi Muhammad. Tak ada orang Islam minta ke Nabi Muhammad. Mintanya pada Allah, menyebut nama Nabi Muhammad. Di halaman 214 saya sebutkan, sebelum Nabi lahir, orang Yahudi udah bertawassul, menang mereka melawan Bani Ghatafan. Di halaman 215 bertawassul waktu Nabi masih hidup. Datang orang buta berdoa kepada Allah,
aku meminta kepadamu ya Allah bibarokati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbuka biji matanya, Nabi masih hidup. Sekarang macam mana? Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Ada di halaman 219.